Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang kembali di channel Tangiyang Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC dengan tema Berdoa dengan Iman, Harapan, dan Kasih. Sebelum kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko, marilah kita sebentar mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari kitab Filipi 4 ayat 6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal, dengan doa dan permohonan, sampaikanlah keinginanmu kepada Allah. Marilah kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC. Jadi doa bukan memaksa Tuhan, ubah. No. Tuhan itu tahu segala-galanya. Tuhan tidak perlu diatur oleh kita. Saya kemarin dari Jakarta berangkat pukul 00.05 tanggal 3. Dari Bandung saya harus berangkat jam 5 karena travelnya harus 6 jam. Takut macet Jakarta tidak bisa diprediksi. Jam 5 sore tanggal 2 saya berangkat naik travel ke Jakarta. Jam 8.30 sudah sampai Terminal 2 Jakarta. Saya naik batik. Saya makan nasi bungkus dari rumah paket hemat. Air bawa sendiri dari rumah. Makan diam sendirian. Tidak mau cari ada orang Katolik, takut minta. Saya makan, setelah makan saya berpikir saya harus tidur supaya nanti sampai ke Sorong saya segar. Saya cari kursi selalu di window, di jendela. Saya berdoa, Tuhan, semoga sebelah saya kosong. Atau kalaupun tidak kosong, semoga sebelah saya orangnya kecil, tidak makmur, sejahtera. Saya diam, banyak yang masuk, tidak mengisi sebelah saya. Saya tenang sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kosong rupanya. Tiba-tiba pas saya buka mata, seorang laki-laki, bukan besar lagi, besar sekali, duduk blok. Tangannya kena payudara saya. Untung payudara saya kecil. Tangannya di sini. Saya lihat ke sebelah kanan. Wow. Narik napas pun harus saya atur. Kena nusuk ke sini. Saya berpikir, ya Tuhan, perjalanan Jakarta Sorong 4 jam. Lalu akhirnya saya bayangkan Yesus memikul salib, saudara-saudara. Dan akhirnya 4 jam saya tidak tidur. Doa jalan salib, saudara-saudara. 14 perhentian, 3 kali putaran. Ya sudah, damai. Hebatnya apa? Saya mendarat, saya sukacita. Saya tetap cerah. Dan panitia menjemput saya salah orang. Mereka tebak satu-satu. Ini Romo Eko ya? Ini Romo Eko ya? Bukan. Oh, ini Romo Eko ya? Bukan. Pas yang tidak ditanya, saya.
Jadi teman-teman lihat bahwa doa itu apa? Menyiapkan kita. Kalau terjadi seperti yang kita mau, haleluya. Kalau tidak terjadi seperti yang kita mau, saya tetap tidak kehilangan sukacita saya. Saya belajar dari seorang ibu yang tiba-tiba ibu ini sehat banget, sehat sekali. Tiba-tiba ibu ini divonis kanker 4. Drop, sedih, menangis. Ibu yang selalu kelihatan ceria, tiba-tiba saja seperti kelihatan cepat keluar. Waktu hari-hari pertama aku doakan dia. 3 bulan berikutnya saya kaget, ibu itu begitu segar. Saya dekati ibu itu. Bu, sekarang kok segar, Bu? Sehat? Syukur kepada Allah, Romo, saya masih kanker stadium 4. Hah? Lah kok ibu tetap segar, Bu? Kenapa? Apa sih resepnya? Ibu di kemo, ibu makan obat apa? Ibu itu berkata, Romo, saya sudah hidup 65 tahun. Romo, 64 tahun saya diberkati Tuhan. Saya sehat, saya damai, saya sukacita. Saya nggak pernah masuk rumah sakit. Baru tahun ke-65 saya divonis kanker. Ya sudah, nggak apa-apa. Kanker yang menyakitkan itu tidak akan pernah menghilangkan berkat Tuhan yang 64 tahun sudah saya nikmati. Edan, hebat ibu ini. Bapak Ibu hati-hati. Seringkali berkat Tuhan yang begitu besar kita hilangkan karena kita punya masalah, punya penderitaan yang sedikit. Kita sedih, kita menangis, kita berteriak, Tuhan tidak berpihak padaku, Tuhan tidak mendengar doaku. Kampret, lu kalau Tuhan gak mendengar doamu, modar kowe, wes modar kowe, udah mati kamu. Bapak Ibu, doa itu membuat kita apa? Tetap hidup dalam percaya. Doa akan menguatkan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Tadi kita sudah berbicara doa itu bukan mengubah Tuhan. Doa itu justru melembutkan hati kita. Seorang anak suatu saat ikut resepsi perkawinan. Saya ada di situ, anak SMP. Waktu saya lihat tamu-tamu tuh menikmati makanan, anak ini gelisah, bolak-balik, cemberut. Lalu saya deketin anak itu, nak, kenapa? Ini pesta makanan enak-enak, kamu kok cemberut? Romo, besok banyak ulangan, banyak PR, belum dikerjakan. Jengkel saya. Ini mama ndak pulang-pulang lagi. Oh ya sudah nak, mari kita doakan supaya mama kamu bertobat ya. Lalu tak lama kemudian saya pamitan dengan yang punya pesta, Bu, maaf saya mau pulang. Oh ya Romo, terima kasih. Pas saya jalan keluar, anak itu pun rupanya pulang bersama orang tuanya. Anak itu jalan dengan saya, kita ngobrol. Mamanya di belakang teriak-teriak, "Nah, tuh kamu kan sedang jalan dengan Romo Eko. Kan kamu kan besok mau ulangan banyak tugas, minta didoakan sama Romo Eko supaya kamu bisa." Lalu anak ini teriak, "Ma,
Mau didoakan sama uskup juga kalau tidak belajar tetap aja nggak bisa. Lalu saya berpikir, nah kamu bener, mama kamu error, kata saya. Jadi apa yang saya mau katakan, doa itu bukan berarti setelah doa Tuhan yang kerja. No. Ada seorang muda lagi, perempuan, usianya sudah 30-an lebih, cari jodoh nggak dapat. Sudah ditulis di kaosnya, beli 1 dapat 2, di diskon habis-habisan. Lalu dia datang kepada saya, Romo tolong doakan saya supaya saya dapat jodoh yang seiman, yang ganteng, yang takut akan Tuhan. Lalu saya tanya, nak, kamu minta saya doakan, kamu bergaul nggak? Kamu sering ikut pertemuan OMK tidak? Nggak, Romo. Terus ngapain? Ya saya cuma di kamar doang. Ya jodoh kamu nanti cecek, kata saya itu. Atau kalau tidak supir Gojek, kata saya itu. Ya bagaimana mungkin Tuhan akan mengirimkan pasangan hidup kalau dia tidak keluar, kalau tidak dia bertemu dengan orang lain? Apakah Tuhan akan menurunkan pasangan hidup dari atas atap? Nih pasangan hidupmu, dia makhluk halus yang gak mungkin kaya. Ada seorang bapak juga yang juga sama-sama sintingnya. Kadang-kadang banyak bapak-bapak yang sinting datang pada saya, minta didoakan sambil merokok. Romo tolong doakan ya supaya paru-paru saya bersih. Ya Tuhanku Yesus, kata saya. Saya yakin Tuhan pun akan gantung diri, itu susah. Jadi kalau minta pada Tuhan, jangan membuat sulit Tuhan memberkati kamu. Tuhan berkati saya mau jadi anak pinter, belajar kagak, main game sering. Tuhan akan berkata, hei kampret, lu gak bener. Kalau kamu minta pada Tuhan, bukan berarti Tuhan yang harus bekerja. Bukan. Tuhan minta kerjasama. Maka doa itu harusnya membuat kita bertanggung jawab lagi dengan kehidupan kita. Maka lihat Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman, kenapa dalam doa Tuhan itu mengubah hati kita? Karena Santo Thomas Aquinas berkata dalam doa, akal budi dan keinginan hati harus bekerja sama untuk menerima kehadiran Tuhan. Jadi saya itu harus menyatukan akal saya, keinginan saya, tindakan saya, supaya berkat Tuhan nyata. Maka kita lihat lagi seperti apa isi hati kita. Jadi lihat, hati ini harus dibersihkan dahulu, dibereskan dahulu. Hati yang penuh kemarahan tidak akan pernah bisa merasakan berkat Tuhan. Contoh, di depan Anda ada satu gelas teh hangat, teh tawar hangat. Lalu saya bawa satu botol anggur dari Kana. Terus saya datangin kepada Romo. Romo, sedang minum apa? Teh hangat, Romo. Pater, mau tidak anggur Kana? Mau. Aku suka. Baik, ini anggur Kana. Mana gelasnya? Ini sedang terisi penuh teh.
Bisakah pater ini menikmati anggur kana? Tak mungkin. Anggur kana itu kalau dicelupkan ke dalam teh hancur rasanya. Bagaimana supaya pater ini bisa menikmati anggur kana? Buang tehnya, kosongkan gelasnya, baru anggur kana bisa masuk ke dalam gelas dan pater bisa menikmati. Sama, kalau Anda mau menikmati damai Tuhan, tapi Anda masih punya kemarahan, masih punya jengkel, masih punya dendam, ya nggak akan mungkin damai, coy. Nggak bisa Tuhan memberi damai, karena hatimu dipenuhi dengan hal-hal yang menghalangi berkat Tuhan. Maka lihat di sini, hati itu harus dibereskan. Saya harus jujur, seperti apa hati saya? Jangan-jangan hati saya penuh penderitaan. Punya penyakitnya bukan penyakit tubuh, tetapi penyakit jiwa. Marah, kecewa, jengkel, khawatir. Anda mungkin boleh berkata, Romo, namanya juga manusia. Manusia kan pasti punya kemarahan, punya kejengkelan, punya kesedihan. Iya, punya, betul. Tetapi kalau orang itu marah berkepanjangan, orang itu gila. Kalau orang itu sedih berkepanjangan, orang itu tidak percaya pada Tuhan. Kalau orang itu sampai putus asa, bahkan beberapa orang saking putus asanya tidak mau hidup lagi, ingin cepat-cepat mati, maka dia tidak sadar bahwa hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, banyak orang-orang sekarang tuh badannya sehat tapi jiwanya sakit. Banyak menyimpan dendam, menyimpan kecewa, walaupun hidup dalam pelayanan, tapi pelayanan jadi pelarian. Besok saya mau berbicara tentang keluarga. Menarik banget. Banyak para suami yang pelayanan keluar karena apa? Karena jengkel ya istrinya. Seperti tadi, istri itu seperti radio butut. Tidak dibunyikan juga bunyi terus. Seringkali konslet. Suami pun sama. Para istri berkata, Romo, lihat suami saya tuh makin tua, Romo. Sudah makin jelek, makin tuli, budek. Dan aneh kok, aneh. Besok akan saya jelaskan. Para suami itu makin lama sering hidup dengan istrinya, makin tuli terhadap suara istrinya. Tapi kalau mendengar istri tetangga nggak tuli, itu aneh. Besok akan saya bahas. Kenapa? Kok kalau istri tetangga yang ngomong denger, tapi kalau istri sendiri, hah? Mau apa? Hah? Nggak jelas. Jadi ada apa? Ada kemarahan, ada kejengkelan, ada kekecewaan yang disimpan, yang menjadi penghalang berkat. Bisa terjadi juga hati kita dipenuhi dengan apa? Masa lalu, kesakitan, kepahitan. Jadi lihat, tidak salah kalau Santo Yakobus pernah berkata di dalam suratnya, ada doa yang salah. Ada, bagaimana doa yang salah? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apa maksudnya orang-orang yang mau memuaskan hawa nafsu? Orang-orang yang tidak bisa bersyukur, selalu merasa kurang, kurang ganteng, kurang cakep, kurang kaya. Kita ini kurang diberkati. Ya. Kenapa orang selalu merasa kurang? Karena membanding-bandingkan. Dulu waktu saya kecil, saya selalu dibandingkan dengan tetangga saya. Saya sedih. Karena memang anak tetangga saya ini rajin. Dia jam 5 sudah bangun. Bahkan jam setengah 5 bangun. Langsung bangun, kerja, sapu-sapu, beres-beres. Saya bangun seringkali kesiangan. Dan ayah marah. Kok bangun? Lihat anak tetangga, rajin. Setiap dibangunkan, ayah selalu teriak, lihat anak tetangga, rajin. Kamu males, bodoh. Katanya mau jadi pastor. Setelah saya jadi pastor, Bapak Ibu yang terkasih, anak tetangga yang dibanggakan oleh ayah, pekerjaannya cuma main gitar di jalanan, nyanyi-nyanyi doang. Saya pulang ke rumah ayah dan saya berkata, lihat anak tetangga, dia bangun setengah 5 jadi seperti itu, bangun jam 6 jadi pastor, kata saya. Dibanding-bandingkan, kita tidak pernah puas. Sama para istri selalu membanding-bandingkan suaminya. Pak, lihat istri tetangga, kalau salam damai, aduh lihat cipika-cipiki, dipeluk, dicium. Kamu malah lupa salam dengan istri kamu. Kamu salami dulu istri-istri yang lain, perempuan-perempuan lain. Lupa mah, saya kalau sudah damai Tuhan suka lihat yang bagus-bagus, itu kurang ajar. Jadi saudaraku terkasih, lihat bahwa doa itu bisa salah, betul. Karena apa? Karena didasari bukan oleh hati yang benar, tetapi oleh kerakusan, merasa kurang. Tidak pernah bisa merasa thanks God, terima kasih. Maka saya ingin lihat bagaimana pengalaman iman Abraham, orang yang benar. Tadi dinyanyikan oleh anak SMP, bagus sekali. Ayo kita nyanyi sekali lagi, bagus. Doa orang benar, kata-katanya bagus. Yuk kita doakan, kita nyanyikan itu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Bagus banget ya. Saat keadaan begitu susah, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya diam. Saya tahu batas. Karena apa? Saya percaya ada satu kekuatan yang bisa menolong aku. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala. Lihat Bapak Ibu, kalau jengkel dengan pasangan, tutup mata. Jangan lihat makin jengkel.
tutup mata, berdoa. Tuhan, saya tidak bisa mengubah suamiku yang seperti ini. Dan Tuhan akan berkata, betul. Saya tidak bisa mengubah suamimu. Saya tidak bisa mengubah istrimu. Saya tidak bisa mengubah anak-anakmu. Lalu apa yang akan Tuhan lakukan? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Anak-anak seperti mata air. Di tangan mengalir kemanapun. Tiada yang mustahil. Di mata doa. Tepuk tangan untuk anak-anak. Terima kasih. Lihat doa orang benar. Halo, doa orang benar. Jadi kalau mau berdoa tuh jadi orang benar dulu. Jangan jadi si borokokok. Jangan jadi orang linglung. Orang benar, doa orang benar. Bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Lihat, orang benar siapa? Para nabi. Abraham. Dia benar. Kenapa? Karena dia setia kepada Allah. Maka saudaraku, lihat apa kebenaran di dalam doa yang bisa kita lihat. Pertama, orang benar selalu melihat bahwa Allah itu kasih. Yang kedua, Allah itu selalu merencanakan damai sejahtera bagi hidup kita, bukan rancangan kecelakaan, supaya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi orang benar selalu percaya, walaupun saya berdoa dan terjadi tidak seperti yang saya alami, tidak seperti yang saya inginkan, saya masih percaya Tuhan tetap mengasihi saya. Tuhan tetap mengasihi saya. Saudara-saudari, saya itu di Bandung, di Jakarta pun terkenal sebagai imam pencabut nyawa. Jadi kalau orang sudah sakit parah, didoakan oleh saya, tak lama kemudian dipanggil Tuhan. Mau dicoba suster? Boleh. Bisa menjadi kesaksian di kota Sorong ini, ndak apa-apa suster. Saya itu sampai saking terkenalnya, dan saya tidak tahu, saya sudah melihat suka kasihan Tuhan. Tapi kan lama-lama juga jengkel, karena pernah suatu saat ada ibu-ibu yang berkumpul di biara kami. Karena di biara kami ada satu pastor yang doanya dahsyat sekali. Dia kalau doa dikabulkan, hebat, saya kagum. Dia pendoa. Saya tidak akan ngasih tahu, takut orang Sorong datang. Jos sekali. Ada usaha yang mulai hancur, didoakan dia naik lagi. Banyak kesaksian. Ada orang yang minta jodoh, tak lama kemudian berjodoh. Dengan saya didoakan tak berjodoh-jodoh. Dia tak berjodoh, saya pun yang mendoakan tidak berjodoh juga. Sampai suatu saat saya datang ke biara, ada 4 ibu sedang nunggu di ruang tamu. Lalu saya tanya, Bu, mau ngapain? Saya mau didoakan Romo. Oleh siapa? Oleh Romo itu. Dia sebutkan Romo yang memang punya karisma mendoakannya bagus. Oh, di mana Romonya sekarang? Itu sedang di kamar mendoakan Romo. Oh,
Ya sudah, waduh Romo, saya dari sore nunggu lama. Oh ya sudah Bu, saya kan nggak ada kerjaan, ayo didoakan saya saja. Lalu ibu-ibu itu berkata, enggak, kami masih mau hidup Romo. Saya memang sepertinya lucu, tapi sedih. Saya juga ingin dong kalau mendoakan orang terjadi mujizat. Ingin. Saya ingin. Supaya apa? Minimal, wah hebat, didoakan Romo Eko, Josh. Jangan didoakan Romo Eko, Cush. Saya berdoa, Tuhan berikan karunia supaya saya bisa mendoakan dan terjadi mujizat besar. Setelah saya berdoa seperti itu teman-teman, Bapak Ibu, tiba-tiba bekas murid saya datang ke biara. Dia bilang, Romo, tolong doakan nenek saya sakit Romo. Oh, siap. Saya, ini tanda dari Tuhan coy. Ayo, saya semangat ke rumah sakit. Anak ini tidak memberitahu neneknya seperti apa. Tahu-tahu saya masuk ICU. Ya Allah, kata saya. Dan semua selang, semua kabel ada. Ya, ini sih parah, kata saya. Tapi kan barang siapa percaya pada Tuhan, betul atau tidak? I believe in God, kata saya. Saya datang, nenek itu melihat saya. Nek, kita berdoa. Percaya Yesus? Berdoa, mari kita nek. Lalu saya berdoa. Saya selalu berdoa kalau begini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dalam nama Yesus, sembuh nenek, sembuh. Anda tahu setelah doa itu langsung dan setelah saya mendengar bunyi tit, saya mundur teratur. Semua anak maju, cucu maju menangis. Dan anak yang tadi minta saya datang, kenapa Romo seperti ini jadinya? Saya juga nggak tahu. Maaf, itu saya. Dan Anda tahu, saya datang dijemput Mercy, pulang naik Gojek. Dan tidak dapat amplop. Ucapan terima kasih pun tak ada. Sedih aku seperti jelangkung, datang tidak diundang, pergi sendirian. Saya pulang, saya sedih. Saya berdoa langsung, Tuhan tolonglah, jangan perlakukan hamba-Mu seperti ini. Ya kalau mau mati setelah saya pulang, jangan di depan saya sopan sedikit Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa kita ini alatnya Tuhan. Tuhan mau memakai kita. Kita tidak pernah boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh. Kita harus tetap terendah hati, sadar. Maka setelah saya sadar, saya langsung datang. Waktu oma itu meninggal, saya misakan requiem. 3 hari saya doakan, 7 hari saya doakan. Sampai saya berkata, Bu, saya doakan khusus untuk oma, tidak perlu ada stipendium, kata saya. Nggak apa-apa, karena oma yang mencabut nyawanya Tuhan lewat saya. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa orang yang benar adalah selalu percaya apa yang terjadi semuanya demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Nah, Santa Teresa Lisieux pernah berkata, menekankan pentingnya syukur dan cinta kasih di dalam doa. Syukur adalah ekspresi iman dan harapan. Iman mengakui Tuhan adalah segala-galanya, dan harapan, kenapa? Karena Tuhan itu maha tahu, maha baik.
Jadi di dalam doa saya harus punya apa? Kepercayaan sungguh. Maka Santo Thomas Aquinas menggabungkan dengan indah sekali. Mintalah maka akan diberi, cari kamu dapat, ketuk akan dibuka. Thomas Aquinas berkata, mintalah dengan imanmu, carilah dengan penuh harapan, ketuklah dengan cinta kasih. Jadi kalau kita meminta, percaya, terjadi. Saudara-saudara, saya baru pulang sebetulnya 3 minggu yang lalu dari Israel. Saya bawa ziarah 40 peserta dan 3 imam termasuk saya. Hari Kamis kita mendarat di Mesir, hari Sabtu Gaza dibom. Jadi orang-orang ini di Mesir, kami bingung apa masuk Israel atau tidak. Anak-anak di Jakarta sudah pada telepon ke orang tuanya, "Mah, jangan masuk, bahaya." Israel sebetulnya pintunya dibuka. Di perbatasan Taba itu dibuka ditutup. Kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup. Kita boleh masuk, boleh. Tetapi tour travel Israel tidak menjamin. Karena tiba-tiba bisa terjadi ada rudal masuk atau peluru masuk dan tidak sengaja kena kita. Semua bingung. Ada yang takut, ada yang mau. Lalu mereka tanya, "Romo bagaimana?" Namanya gembala. Walaupun bodoh, gembala. Untuk orang-orang bodoh. Lalu saya ngomong, "Bapak Ibu, saya ke Israel sudah 3 kali, ini keempat. Saya sudah masuk, baru sekali ini saya tidak boleh masuk. Saya masuk, ayo. Kita nggak masuk juga ayo, terserah. Cuma Ibu, Bapak, kalau kita masuk, lalu tiba-tiba kita kena rudal, mati. 3 hari kemudian akan ada berita di Kompas. 3 orang pastor mati syahid." Lalu yang lain berkata, "Lalu kami 37 umat mati konyol." Kata saya. "Kenapa pastor?" "Karena masih punya tanggung jawab, masih banyak utang," kata saya tuh. "Beresin dulu," kata saya. Jadi Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan? Bahwa orang beriman itu percaya, tetapi juga percayanya harus pakai otak. Kalau orang percaya tidak pakai otak, akan jadi fanatik. Pokoknya agama saya yang paling benar, ini yang paling benar. Itu. Percaya tetap harus pakai logika. Dan yang kedua, hilang. Carilah dengan harapan. Jadi di sini bagi anak-anak muda sedang mengharapkan jodoh, coba angkat tangan yang mengharapkan jodoh. Semoga Allah mengulurkan. Angkat tangan, bukan amin-amin coy. Angkat tangan. Suster jangan angkat tangan, ya Tuhan, malah suster angkat tangan lagi. Oke, terima kasih. Turunkan. Carilah dengan penuh harapan. Bukalah hatimu. Jangan mencari dengan, "Ayo siapa yang mau, boleh. Gratis. Boleh icip-icip dulu, kurang ajar." Percayalah bahwa pada saat Anda mencari dengan penuh harapan, Tuhan akan memperlihatkan. Dan yang ketiga, ketuklah dengan penuh kasih. Artinya kita meminta kepada Tuhan bukan memaksa Tuhan, kita punya cinta. Jadi Allah memberi dengan kasih, saya pun minta dengan penuh kasih. Saya minta kepada Bapa, bukan saya minta kepada pekerja kita, kepada orang suruhan kita, bukan.
Maka teman-temanku yang terkasih, bagaimana menjadi orang benar? 3 hal yang ingin saya katakan. Berdoalah dengan iman, percaya. Miliki hati yang bersih. Artinya doa jangan didasari oleh kemarahan, oleh kejengkelan. Nah, boleh doa, Tuhan saya kecewa. Boleh. Anda boleh mengungkapkan perasaan Anda pada Tuhan. Boleh. Saya pernah bentrok dengan sesama Romo, kakak kelas saya, di biara. Jengkel banget saya. Karena Romo ini kalau diberi tugas selalu menolak. Padahal uang saku kita sama. Kurang ajar. Dia menolak pasti selalu ada alasan. Wih maaf saya sibuk, saya pelayanan di sana, di sini. Dan dia tidak memberitahu pelayanannya apa. Lama-lama Eko ini saking jengkelnya, saya ikuti dia pergi kemana. Dia naik motor, gue dari belakang ngikutin. Anak tentara dilawan. Tahunya apa? Dia malah main badminton dan kunjungan sahabat-sahabatnya. Asem pada saya. Gue kerja keras, dia malah jalan-jalan enak-enak. Saya pulang, saya langsung datangi pimpinan. Romo, membunuh itu berdosa atau tidak? Kata saya. Emang kenapa? Mau saya bunuh itu pastor kayak gitu. Dia jadi pastor harusnya pelayanan, bukan cari enaknya sendiri. Kenapa? Ini. Sudah sabar kok. Doakan. Lalu saya jawab, sudah capek. Halo, pastor yang membuat jengkel itu tenang-tenang saja. Ya biasanya kayak gitu. Orang yang membuat masalah selalu tenang. Yang jengkel yang bermasalah. Setiap hari dia selalu menyapa saya. Halo Eko, bagaimana kabarnya? Dan dia seperti tidak punya masalah. Maka Bapak Ibu ingat, kalau Anda di rumah, Romo saya tidak punya masalah di rumah. Betul, Bapak tidak punya masalah karena Bapak sumber masalah. Si Romo ini pun tidak punya masalah karena dia sumber masalah. Lalu kalau pada saat makan samping saya tidak mau menyapa dia. Setiap doa kita selalu berhadap-hadapan. Dan doa malam selalu ditutup dengan doa Bapa kami. Itu doa yang paling menyebalkan. Karena ada kalimat berkata, ampunilah. Maka saya rubah. Ampunilah kesalahanku seperti aku pun tidak mampu mau mengampuni dia. Lama-lama saya bisa tidak betah di biara. Lalu saya berpikir saya harus berdoa. Saya berdoa, Tuhan ubah dia. Ubah dia. Kalau perlu pindahkan dia. 9 kali novena. Saudaraku, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Hari ke-9 pagi-pagi dia menyapa saya, halo Eko. Tiba-tiba Eko menjawab, hai. Kenapa gua ngejawab? Duduk di tempat makan, lalu saya ngomong, pastor kemarin main badminton. Oh kok tahu? Iya rame ya? Rame kok, nanti suatu saat gabung ya kok. Iya saya suatu saat gabung. Kenapa gue sampai tanya-tanya ya? Akhirnya saya buat kopi. Saya tahu kesukaan kopi dia seperti apa. Saya sambil ngomong, Romo mau buat kopi? Mau kok, saya buatkan sekalian. Terima kasih ya kok. Ya Tuhanku Yesus, doa orang benar mengubah segala-galanya. Dia tidak berubah, gue yang berubah. Lihat, cara babe kita tidak bisa diatur coy. Satu-satunya yang tidak bisa diatur oleh kita siapa? Babe kita. Dia.
Dia mengatur kita. Betul? Mau pertanyaan? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, doa orang benar dengan iman miliki hati yang bersih dan kudus dalam hidup sehari-hari. Maka terakhir, apa penghalang doa kita? Dosa, kejahatan. Jadi saya selalu mengatakan, Romo, kenapa ya hidup saya kok tidak damai? Kenapa kok saya tidak bisa bersuka cita? Kenapa kok rezeki saya tidak selalu mengalir? Saya selalu mengatakan, coba sakramen rekonsiliasi deh. Coba sakramen taubat deh. Coba pengampunan. Pasti membuka pintu berkat bagi kamu. Bapak Ibu, di saat Anda berdamai dengan Tuhan, berkat Allah akan mengalir pada Anda. Salve. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, doa sebetulnya tidak penting untuk dibahas. Yang lebih penting dilakukan. Saya ingin mengajak Anda hari ini, mari kita berdoa bersama. Saya akan bawakan dengan dua buah lagu. Anda ikuti, Anda rasakan. Doa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu saya WhatsApp dengan Tuhan, asik. Doa itu merasakan. Maka mari sejenak teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita lepaskan handphone kita. Duduklah dengan tenang. Permenungan yang bisa kita refleksikan dari bacaan Injil dan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC ialah mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun. Kita seringkali merasa khawatir dan takut menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup. Namun, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tidak khawatir, tetapi untuk berdoa dan meminta pertolongan Allah. Apakah saya telah berdoa dan meminta pertolongan Allah dalam menghadapi masalah dan tantangan tersebut? Itu adalah satu pertanyaan yang bisa kita renungkan hari ini. Marilah berdoa, ya Tuhan, tolonglah saya untuk tidak khawatir tentang apapun. Berilah saya kekuatan untuk berdoa dan meminta pertolongan-Mu dalam menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup. Amin.